أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للأنام واختصه بشريفة سمحة مستملة على الحكم والأحكام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا موتكم بالصدقة. Al-Mukarramun, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para hujjah, alladzi lam yuzkar ismuhum, yang saya tidak sebut satu persatu. Insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat yang saya hormati, dan mudah-mudahan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah yang saya hormati, dan mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluarga besar almarhum Ayahanda Haji Marzuki bin Hussein yang saya hormati, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kepada pengatur acara, penguasa cerita yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata daripada wakil Sahibul Bait yang saya hormati, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, bahwasanya di malam ini alhamdulillah kita masih berikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa kumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan ridho dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada keharibaan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulmati ilan nur. Hadirun jamaah rahimakumullah. Yang pertama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa datang dari Banten ke sini bukan untuk berdiri di depan para kesepuhan, tapi apalah daya tangan tak sampai, karena mendapatkan mandat atas nama keluarga. Emang maaf, saya bukan baru-baru ini, udah lama banget, dan perasaan dalam hati yang paling dalam kepada almarhum yang kita hauli pada malam ini, rasa orang tua pribadi. Dan alhamdulillah pada malam ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata daripada perwakilan Sahibul Bait yang tidak ada lain, yaitu acara pada malam ini adalah acara haul Al-Maghfurlah Bapak Haji Marzuki bin Hussein. Kalau tidak salah pada waktu itu hari Sabtu tanggal 3 Januari 2004, bertepatan karena saya mau berangkat ke Tanah Suci Mekah pada waktu itu 2004. Entah yang berapa kali berangkat saya nggak bisa ngomong. Itu bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah. Saya hitung alhamdulillah tadi di jalan, mungkin ini haul yang ke-18 Allah kali. Beliau meninggalkan kita yang begitu lama
Dan alhamdulillah mudah-mudahan menjadikan tazkirah, memberikan peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia di muka bumi ini tidak akan selamanya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul, apapun yang hidup di muka ini pasti suatu saat akan datang ajal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan wafat. Dan tidak ada lain. Yang pertama, kami atas nama Sohibul Bait, keluarga besar almarhum Bapak Haji Marzuki bin Hussein, mengucapkan maaf, minta maaf yang sebesar-besarnya, baik dari itu penerimaan tamu, baik itu dari jamuan ataupun tempatnya. Beginilah keadaan seperti ini. Mudah-mudahan bapak-bapak khususnya para kesepuhan bisa memaklumi kepada kemampuan kami. Setelah itu, yang kedua tidak ada lain untuk memohon doa kepada bapak-bapak hadirun, wabil khusus para masyayikh. Mudah-mudahan ayah kami Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni segala dosa-dosanya. Allah terima iman Islamnya, dan Allah tetapkan iman dan Islamnya. Allah bisa menerima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula keluarga almarhum yang tadi sudah disebutkan satu persatunya, baik anak, mantu dan sebagainya. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah ada di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi karena tadi ada bisik-bisik bahwa untuk sementara ini insya Allah penceramah kita masih posisi ada di jalan. Tolong katanya Pak Haji sedikit untuk menambah waktu daripada sambutan tersebut. Kalau jamaah ridho, kalau jamaah siap, insya Allah saya sampaikan walaupun sepatah dua patah kata. Pada dasarnya manusia hidup di muka bumi bukan untuk mengikuti hawa nafsu dunia, bukan untuk mengikuti kesenangan dunia. Kita ingat dalam satu kaidah, ad-dunya jadun lil ma'ad. Allah titipkan dunia kepada manusia, tidak ada lain. Hanya ingat apa yang dituju oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah, kita dihidupkan oleh Allah, kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Illa liya'budun, terkecuali untuk ibadah kita kepada Allah. Betul. Dan tidak ada satu tujuan kita hidup di muka bumi. Suatu saat akan datang ajal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita akan bawa ke akhirat? Istilah harta dan kekayaan walaupun sifat meluas limpah, tapi tidak ada dunia yang akan dibawa ke akhirat. Betul. Rumah bertingkat tidak akan dibawa ke akhirat. Mobil mewah tidak akan dibawa ke akhirat. Bahkan bapak-bapak punya istri cantik pun insya Allah akan dinikahi sama orang lain. Betul. Apa yang akan kita bawa ke akhirat? Dalam satu keterangan An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maaf yang namanya santri, insya Allah kemana-mana ini tolong nih anak-anak santri, makanya harus siap pesok, golok, apa aja bawa. Takutnya seperti ini kita mendadak nggak bisa apa-apa. Betul. Saya tadi sempat di mobil saya tulis iseng-iseng, padahal di HP juga ada. Siapa manusia di muka bumi akan datang aja daripada Allah, mengharapkan siksa daripada Allah. Siapa orang yang di muka bumi mengharapkan akan nerakanya Allah, pasti semua orang mengharapkan surga dan surganya Allah Subhanahu. Saya mau tanya, bapak-bapak pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Bapak-bapak, saudara-saudara, kira-kira nanti kita wafat,
Kita pengen masuk surga, tak pengen masuk ke neraka? Insya Allah surga. Tapi kalau saya lihat wajahnya wajah ahli neraka. Jangankan RT, jangankan RW, kiai pun belum tentu masuk surga, apalagi RT RW. Pak Kiai, kalau misalkan betul itu kiai pun tidak masuk surga, siapa yang akan menjadi penghuni surganya Allah? Allah kutip dalam Al-Quran, tidak ada satu jaminan daripada Allah orang yang akan menjadikan penghuni surganya Allah. Uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang khauf akan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut akan dirinya kepada Allah. Betul. Sudahkah kita takwa kepada Allah? Sudahkah kita bisa membuktikan akan khauf diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu tanda orang yang khauf akan diri kepada Allah, datang waktu sholat dikumandangkan azan di masjid, di musola, di surau, hayya 'alas shalah. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid, ke surau, ke musola. Tapi survei membuktikan mana masjid dibangun mewah, tapi isinya cuma satu baris, kadang-kadang satu baris juga kagak. Betul. Setiap saya berjalan, kemarin saya bawa pulang dari Subang, dari Bogor langsung ke Subang. Tidak ada yang namanya satu tempat sholat, baik masjid, musola, yang jelek, tidak ada. Bahkan dulu saya datang ke Kementerian berapa wallahualam di Sawah masih jelek. Kalau sekarang udah masya Allah, mungkin harganya juga miliaran. Tapi yang saya satu pikir, saya teringat apa yang disampaikan baginda Rasul SAW. Kata Rasul, di akhir kelak nanti akan ada satu keanehan, keajaiban daripada Allah. Al-masjidu gharibun fi qaumin la yusalluna fi. Masjid dibangun, musola mewah, tapi yang isi tidak ada. Maka kalau saudara-saudara akan membuktikan rasa akan takut kepada Allah, akan takwa diri kepada Allah, mari kita isi masjid kita, saudara-saudara. Kok pakai tadi makin ke masjid, saya berjamaah di sini, saudara-saudara. Saya musafir. Betul. Yang kedua, bukan hanya kita untuk mengerjakan sholat, istri kita, anak kita disuruhkan untuk melaksanakan sholat. Bahkan sampai baginda Rasulullah SAW dalam satu riwayat, Anas bin Malik datang kepada Rasul. Begitu singkat cerita, kata Rasul SAW, Anas, yang di belakangmu itu siapa orang? Kata Anas bin Malik, itu saudara saya ya Rasulullah. Justru kemarin dia datang kepada saya, dia bertanya, ya Anas bin Malik, bawalah saya ke hadapan Rasulullah SAW. Begitu diajak ke hadapan Rasulullah SAW, itu si pemuda tersebut bertanya kepada Rasul. Qala rajul, si laki-laki itu berkata, ayyul a'mali ya Rasulullah afdalu indallah. Amal ibadah apa yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi waqtiha. Yang pertama kata Rasul, amal ibadah yang paling utama adalah salat di dalam waktunya. Kadang-kadang kita kagak, betul. Salat zuhur dekat asar, saking kesibukan duniawi. Asar kadang-kadang dekat maghrib, betul. Maghrib dekat isya. Isya gimana udah beres nonton sinetron. Sholat subuh kesiangan, betul. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah kita masih sholat kok. Tapi kalau kita lihat kutip dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Jangankan mereka yang tidak sholat, orang lalai akan waktu. Di waktu datangnya waktu sholat, Allah akan siapkan tempat mereka di akhir kelak nanti namanya neraka uel, tempat kecelakaan bagi mereka. Yang kedua kata Rasulullah, birrul walidain, orang yang bisa berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini satu teguran kepada kita. Apa yang kita syukuri dengan wasilahnya ada orang tua kita sehingga kita bisa hidup di muka bumi, ini harus disyukuri. Maka daripada itu, khusus bagi keluarga almarhum
Beribadahlah kepada Allah, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa di mana atas dasar orang tua kita, bahwa sesungguhnya berbuat baik kita kepada orang tua bukan kata manusia, tapi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir, datang di hadapan kita. Insyaallah beliau nanti akan memberikan tausiah wejangan kepada kita yang lebih luas lagi. Ini hanya mengisi kekosongan. Yang ketiga, kata Rasulullah, amal yang paling baik itu tidak ada lain, wal jihadu fi sabilillah. Orang yang berperang akan menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa mempertahankan keimanan, apalagi situasi di zaman sekarang. Betul, jangan sampai goyah iman kita, jangan sampai terbawa atas arus-arus pergaulan di akhir zaman. Itu modal kita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada itu, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, sholat. Yang kedua, tanda orang yang akan haud dirinya kepada Allah. Ciri orang yang takut akan dirinya kepada Allah, datang waktu pengajian merasa diri akan kosong dalam pendidikan agama. Mari kita berbondong-bondong datang ke majelis taklim, datang ke madrasah, datang dekati para ulama, dekati kita para kiai. Insya Allah itu satu jalan kebaikan untuk kita, untuk mengisi kekosongan hati sanubari kita, saudara-saudara. Betul? Kenapa? Karena pada dasarnya apapun yang kita perbuat di muka bumi, apapun yang kita kerjakan di muka bumi, fa'alaihi bil ilmi, tanpa dengan ilmu akan sia-sia perbuatan kita, saudara. Sholat tanpa ilmu acak-acakan. Betul? Bersedekah tanpa ilmu akan sia-sia. Orang haji walaupun akbar tahun 2022, orang tidak tahu akan ilmunya. Wassalam, saudara-saudara. Betul? Maka dari itu, ilmu adalah kunci utama untuk kehidupan manusia. Tapi dengan dasar ilmu, segala sesuatu apapun yang kita lakukan di muka bumi, insya Allah akan mendapatkan imbalan daripada Allah Subhanahu. Maka daripada itu, saudara-saudara, kita beruntung pada malam ini, insya Allah di dalam acara haul Ayahanda Al-Maqful Haji Marzuki bin Haji Hussein, keluarga besar almarhum, mengundang para kiai yang akan memberikan mau'izatul hasanah, yang akan memberikan tuntunan kepada kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bukan saya tidak mau panjang berbicara, karena berhubung yang dinanti-nantikan kita sudah datang, mungkin walaupun sedikit ada manfaatnya insya Allah. Sekali lagi, saya atas nama keluarga besar almarhum Al-Maqfurlah Bapak Haji Marzuki bin Hussein, mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik atas dasar penerimaannya atau jamuannya atau tempatnya. Mudah-mudahan Bapak, saudara-saudara bisa memaklumi kepada kami. Yang terakhir, mohon doanya, mudah-mudahan ayahanda kami beserta keluarga almarhum, anak cucunya yang sudah tagih hadarat, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah, dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir tempat ini semua menjadikan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita juga mautnya husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itulah hadirun jamaah yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.